Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan dipertemukan dalam tatap maya virtual pada malam hari ini. Doa yang terbaik buat saudara semuanya, para mahasiswa. Semoga atas kehadiran pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho pahalanya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum waktu sholat Isya ya tiba, kita mulai perkuliahan kita karena jadwal kita jam 19. Maka tentunya pada kesempatan kali ini kita mulai dengan baca basmalah. Semoga tidak ada halangan apapun dalam perkuliahan tatap maya pada malam hari ini. Berdoa dengan basmalah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saudara sekalian, sekali lagi saya tanyakan apakah suara saya sampai ke saudara? Terdengar, Pak. Oke, siap. Dengar, Pak. Ya. Saya akan menyampaikan materi yang terkait. Dengar, Pak. Oke, terkait evaluasi pertemuan ke-6 ya hari ini. Dan pekan depan, kalau tidak salah ya, 2 pekan ke depan kita sudah menghadapi ujian UTS kita. Kami sudah mempersiapkan soal-soalnya, yang mana tentu soal itu tidak terlepas dari materi kita dari modul 1 sampai pada modul ke-7. Pada pertemuan 8 baru kemudian kita melaksanakan UTS. Evaluasi yang selama perkuliahan ini berlangsung, ada beberapa hal terkait tentang absensi yang mana ada beberapa mahasiswa ditemukan tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan itu. Boleh jadi terkait tentang bagaimana menambah forum yang ada atau juga terkait tentang mengerjakan kuisnya. Jadi apabila saudara hanya mengerjakan salah satu saja, maka bisa berakibat tidak terekamnya aktivitas perkuliahan saudara. Jadi harus melakukan aktivitas baik itu menanggapi forum itu sendiri maupun saudara punya kewajiban untuk menjawab kuis yang sudah ada. Jadi nilai forum 1 sampai kemarin sudah ada 3 forum atau kuis 1 sampai kuis yang ketiga, maka nanti juga akan menjadikan nilai bersamaan dengan UTS yang kita akan langsungkan. Jadi nanti nilai forum dan nilai kuis bersamaan dengan nilai UTS akan diambil rata-rata juga untuk nilai UTS saudara. Maka oleh karena itu, bagi saudara yang tidak mengerjakan forum, tidak mengerjakan kuis, akan berakibat adanya kekosongan nilai atau poin pada forum atau kuis tersebut. Maka diharapkan ke depannya apabila ada kuis dan forum, mohon untuk ditanggapi dan dikerjakan tugasnya. Karena absensi itu sangat penting terkait tentang nilai dan kelulusan pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Saudara sekalian yang berbahagia,
Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin saudara sampaikan atau ada beberapa hal yang ingin saudara tanyakan terkait perkuliahan selama ini. Monggo silakan. Oke, sekali lagi, apakah ada yang ingin saudara tanyakan terkait tentang perkuliahan selama ini? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya. Siap? Lanjut aja ya. Lanjut, Pak. Oke, nanti di tengah perjalanan, kalau saudara ingin menanyakan, silahkan saudara tanyakan ya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, saya akan share materi pada hari ini. Mungkin di antara saudara ada juga yang sudah menyampaikan atau sudah melihat, mempelajari terhadap materi yang ada. Oke, kita lanjutkan ya materi kita. Ya, materi kita pada hari ini adalah pembahasan tentang fungsi dan peran masjid dalam pengembangan Islam. Peran dan fungsi masjid yang ada di kampus yang punya peran besar dalam pengembangan dalam budaya Islam menelusuri konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Sebentar, saya akan perbesar dulu ya. Ini ada, saya terlalu kecil untuk membacanya. Saya ulang dulu. Ya, oke. Sudah. Kelihatan saudara sharing saya terhadap materi? Kelihatan, Pak. Oke, lanjut. Menelusuri konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Bagaimana keadaan Masjid Nabawi pada waktu awal berdirinya, cermati penuturan Muhammad Hussein Haikal, penulis buku sejarah hidup Muhammad sebagai berikut. Masjid itu merupakan sebuah ruang terbuka yang luas. Keempat temboknya dibuat dari batu bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri dari daun kurma dan yang sebagian lain dibiarkan terbuka. Salah satu bagian lagi digunakan untuk tempat orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal. Tidak ada penerangan dalam masjid itu. Pada malam hari hanya pada waktu sholat isya dijadikan penerangan dengan membakar jerami, yang demikian itu berjalan selama 9 tahun. Nah, ini masjid yang pertama kali tentunya ya, yang disebut dengan Masjid Kuba itu. Sudah itu kemudian baru digunakan lampu-lampu yang dipasang pada batang-batang kurma yang dijadikan penopang atap itu. Sebenarnya tempat-tempat tinggal Nabi sendiri tidak mewah keadaannya dibandingkan dengan daripada masjid. Meskipun tempat tinggal Nabi sudah sepatutnya lebih tertutup. Selesai membangun masjid dan tempat tinggal, Muhammad pindah dari rumah Abu Ayyub ke tempat ini. Sekarang terpikir olehnya akan kehidupan baru yang harus segera dimulai, yang telah membawanya dan membawa dakwahnya itu harus melangkah lebih besar. Ia melihat adanya suku-suku yang saling bertentangan dalam kota ini yang tidak dikenal pada saat ia berada di Mekah.
Namun dia juga melihat semua kabilah dan suku itu merindukan adanya suatu kehidupan damai dan tentram, jauh dari segala pertentangan dan kebencian yang pada masa lampau telah memecah belah mereka. Kota ini akan membawa ketentraman pada masa yang akan datang yang diharapkan akan lebih kaya dan lebih terpandang daripada Mekah. Jadi, saudara sekalian, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid yang bagaimana tadi atapnya dari pelepah kurma kan, yang dimana bangunan itu masih berupa bangunan dari batu bata dan tanah. Tentunya jauh ya dari masjid-masjid yang ada pada saat ini. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masjid dalam konsep dasarnya adalah tempat sujud. Nah, cermati teks di atas tampak bahwa masjid pada zaman Nabi Muhammad memiliki fungsi yang melampaui konsep dasarnya. Ini kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan Masjid Kuba. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 108. Saya coba cari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takum fihi abada. La masjidun usissa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqun an takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Dalam tafsir Wajiz ini, karena masjid tersebut dibangun dengan niat jahat, maka Allah melarang Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau melaksanakan sholat dan kegiatan apapun di dalam masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik itu untuk selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni ketulusan semata-mata karena Allah, sejak hari pertama dimulai pembangunannya adalah lebih pantas, yakni wajar engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Dalamnya ada orang-orang yang ingin, yakni senang membersihkan diri jasmani dengan cara berwudu maupun rohani dengan cara bertobat dari dosa dan maksiat. Allah menyukai melimpahkan karunia-Nya kepada orang-orang yang bersih dimanapun mereka berada. Jadi saudara sekalian, pada waktu Masjid Kuba itu dibangun, tentu adalah masjid yang jauh dari kesederhanaan tadi ya. Di sana ada masjid yang dibangun oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik atas dasar ingin tentunya menyaingi terhadap masjid yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masjid tersebut didirikan bukan atas dasar ketakwaan kepada Allah, tapi atas dasar perilaku munafik, yang mana tentu kita tahu munafik itu mempunyai 3 ciri yang kita pahami dalam hadis Nabi. Ayatul munafik salah satu, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Orang munafik itu cirinya ada 3. Apabila berkata dia berdusta ya. Apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dia amanat maka dia berkhianat. Jadi kalau orang yang mempunyai ciri tersebut dan kemudian membangun masjid, tujuannya apa? Kita pasti memahaminya. Oke, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sehari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah, ketika Rasulullah SAW bersama umat Islam sedang mempersiapkan diri berangkat ke Tabuk menghadap invasi Romawi, terdengar kabar bahwa orang-orang munafik secara diam-diam telah membangun masjid di Duawan. Di masjid inilah mereka mengonsolidasi diri dengan tujuan hendak mengubah ajaran Allah dan memecah-pecah kaum muslimin dengan menimbulkan bencana serta kekufuran. Setelah selesai membangun masjid, pemimpin orang-orang munafik itu mendatangi Rasulullah dan mengatakan, kami telah selesai mendirikan masjid, oleh karena itu kami mengharapkan ini.
mengharapkan engkau menjalankan sholat di masjid kami. Karena ajakan itu, maka Allah menurunkan ayat di atas yang melarang Rasulullah beribadah di masjid yang dibangun orang-orang munafik. Dalam sejarah Islam, masjid yang dibangun atas dasar konsep dan fungsi untuk mengubah ajaran Allah dan membahayakan umat Islam itu disebut sebagai masjid dirar, yaitu masjid dirar. Artinya masjid bencana. Karena didirikan dengan maksud untuk menimbulkan kerusuhan, kerugian, dan bahwa ada pun Masjid Quba, tadi masjid pertama kali didirikan oleh Nabi, sebagaimana dinyatakan Allah merupakan masjid yang dibangun atas dasar landasan fondasi ketakwaan Nabi Muhammad SAW, kemudian merintahkan agar masjid dirar itu dibakar. Coba Anda bangun sebuah konsep fungsi masjid berdasarkan pada identifikasi rinci mengenai masjid yang dibangun berlandaskan ketakwaan dan masjid yang dibangun berlandaskan pada dirar. Tunjukkan sikap Anda. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, tentunya bagaimana masjid itu salah satu fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwa dan raga manusia. Bagaimana fungsi masjid untuk saat ini kita bisa melihat lebih kompleks ya. Bahkan masjid bisa digunakan untuk bertumbuhnya ekonomi umat, yaitu bisa. Terus kemudian bagaimana masjid di Indonesia? Sejalan dengan perkembangan umat Islam, jumlah masjid saat ini sangat banyak dan tersebar di hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia saja jumlah masjid tercatat 653.843 masjid. Itu menurut Republika Online 3 Juni 2012. Adapun menurut hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam tercatat 207.176.162, yaitu 87,80% dari penduduk. Menurut Kepala Pusat Kerukunan Beragama Kemenak RI Abdul Fattah, pertumbuhan jumlah masjid di Indonesia termasuk lamban jika dibandingkan dengan rumah ibadah lain. Berdasarkan data tahun 1997, 2004 sampai 2010, dari 1997, 2004, dan 2010, jumlah pertumbuhan gereja Katolik 153%, dari 4.934 menjadi 12.473. Jumlah pertumbuhan gereja Protestan 131%, dari 18.977 menjadi 43.909. Jumlah pertumbuhan vihara bertambah 36,8%, dari 1.523 menjadi 7.129. Jumlah pertumbuhan pura Hindu bertambah 75,25%, dari 4.247 menjadi 24.431. Sedangkan masjid hanya bertambah 64%, dari 392.044 menjadi 653.853. Diperkirakan kelambanan pertumbuhan ini disebabkan masyarakat Muslim Indonesia lebih cenderung menambah kapasitas masjid dibanding menambah jumlahnya. Terlepas dari kelambanan dalam pertumbuhan jumlah di atas, ketersebaran masjid yang sampai menjangkau berbagai masyarakat dengan corak budaya sebagai sangat beragam telah berpengaruh terhadap konsep dan fungsi masjid. Bandingkan konsep dan fungsi masjid pada saat pertama kali masjid didirikan Rasulullah kala itu dan konsep dan fungsi masjid pada masa dewasa ini. Perhatikan dan amati secara cermat foto masjid. Ya, oke. Sumber Suara Komunitas net garing baca garing 13800 arsip kaskus.co.id Porjits, oke. Zairah Insani WordPress.com. Di Indonesia masjid tumbuh di berbagai masyarakat dengan corak yang bermacam. Dari atas searah jarum jam, Masjid Bayan Balek di Lombok Utara, NTB merupakan masjid kuno. Masjid Raya Shahabuddin merupakan masjid kerajaan Melayu Syiah Riau. Masjid Raya Pasar Atas Bukit Tinggi dan Masjid Raya Fakhruddin merupakan masjid kampus UM Malang, Jawa Timur. Ini gambarnya cuma 2 ya. Beda masjid, beda konsep, dan beda fungsi. Bagaimana analisis kritis Anda? Oke, bagian B.
menanya tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul melaksanakan dakwah Islam dalam 2 periode yang dikenal dengan periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Dalam perjalanan hijrah Nabi dalam kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, masjid merupakan bangunan yang pertama kali didirikan. Sebelum sampai di Madinah, Nabi dan kaum muhajirin beristirahat di desa Kuba selama 4 hari sambil menunggu kedatangan kaum muhajirin yang berangkat belakangan. Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid. Di masjid ini Nabi Muhammad SAW mengimami sholat berjamaah dan mengadakan pengajian. Oke. Dikembangkan sebagai pusat pembinaan akidah sekaligus budaya Islam. Sebentar. Tadi ada ya. Pertanyaan yang perlu Anda jawab, apa makna pendirian masjid dalam perjalanan hijrah? Mengapa masjid tidak didirikan pada saat pertama kali beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Atau mengapa tidak memulai pendirian masjid ketika beliau masih di Mekah? Lakukan eksplorasi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tuangkan hasilnya esai singkat dan komunikasi melalui diskusi kelas. Dikembangkan sebagai pusat pembinaan akidah sekaligus budaya Islam. Di negeri kita, pendirian masjid kecuali daerah tertentu sangat mudah. Jika ada lahan, masjid dapat dengan mudah didirikan. Kecil ukuran masjid lebih ditentukan oleh lahan yang tersedia dan kekuatan ekonomi masyarakat muslim di sekitarnya. Oleh karena itu, pada masa sekarang masjid diklasifikasikan dalam 4 jenis. Masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jame'. Selain ukurannya, ada perbedaan esensial di antara keempat jenis masjid tersebut. Masjid dapat diklasifikasikan pula atas kesamaan komunitas jamaah masjid, seperti masjid kuno, masjid kerajaan, masjid pasar, masjid pesantren, dan masjid kampus. Apa perbedaan esensial masjid kampus dengan masjid-masjid pada umumnya? Bagaimana masjid kampus membina jamaahnya agar dapat menjadi SDM, sumber daya manusia yang profesional dan penuh dedikasi, tentukan dengan diniati lillahi ta'ala. Coba Anda elaborasi lebih lanjut jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, diskusikan dengan teman dan dosen Anda. Kalau bicara tentang masjid di kampus dengan masjid yang berada di masyarakat tentu sangat beda ya. Perbedaan, kampus adalah tempatnya para intelektual gitu. Berarti biasanya masjid-masjid di kampus tentu kajiannya adalah orang-orang yang bercerdasan yang lebih tinggi karena para mahasiswa kan. Dan biasanya diisi oleh profesor, doktor yang punya kapasitas terkait tentang keilmuannya. Di masyarakat ya bukan berarti di masyarakat itu tidak intelek, tetapi lebih banyak didominasi oleh masyarakat awam ya. Mungkin bicara tentang pendidikan bervariatif di antara mereka. Ada yang profesor boleh jadi, tentu juga ada yang sarjana, dan juga banyak yang tidak mengenyam pendidikan, misalkan begitu. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. 1. Menggali sumber historis dan sosiologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Pertanyaannya, apakah di kampus kita sudah ada masjidnya apa belum ya? Kalau tempat sholat, musola ada ya, kalau masjidnya. Saya kurang paham ya. Semoga nanti akan berdiri masjid yang ada di kampus. Amin. Apa yang Anda ketahui tentang pendirian masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW? Bagaimanakah pendirian masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW berjalan baik sehingga masjid dapat dijadikan wadah pembinaan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia bagi kaum muslimin? Ataukah pendirian masjid mendapat gangguan oleh masjid-masjid palsu, masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin? Bagaimana fungsi masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW? Bagaimana masjid dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat muslim? Terus bagaimanakah kegiatan masjid di zaman sekarang? Bagaimana fungsi dan peran masjid di kampus? A. Masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW
Pada masa Nabi Muhammad SAW, pada era Madinah, ada 3 tipe masjid yang perlu dijadikan bahan pembelajaran. Yakni masjid yang pertama kali dibangun, dikenal dengan Masjid Quba, yaitu masjid yang didirikan atas dasar takwa. Masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk merusak keimanan dan menghancurkan kaum muslimin. Dikenal sebagai Masjid Dirar. Dan ketiga, musola pertama, yaitu tempat yang dipergunakan untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Salat istiqah, sholat minta hujan, dan tempat menyembelih hewan kurban. Yang pertama, Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini didirikan dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, tepatnya di desa Quba, Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin beristirahat selama 4 hari, Senin sampai dengan Kamis. Selama beliau tinggal di sana, beliau mengajarkan Islam dan membangun sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Masjid inilah dalam tatanan sejarah Islam disebut sebagai masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mendirikan Masjid Quba sebagai tempat sholat berjamaah dan pendidikan Islam. Peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 108. Pada awal berdirinya Masjid Quba merupakan bangunan yang kecil dan sederhana, tetapi sudah berbentuk struktur masjid. Bentuk bangunannya 4 persegi panjang. Di sebelah utara dibuat serambi untuk tempat sholat yang bertiang pohon kurma dan beratap datar dari pelepah dan daun kurma. Pada saat di Masjid Quba menghadap Baitul Maqdis di Palestina, menghadap ke utara. Belum menghadap ke arah Ka'bah di Mekah. Dinding dan pagarnya tersebut dari bebatuan yang ditumpuk, tiang-tiangnya dari pohon kurma, sedangkan atapnya dari daun kurma. Di dalam masjid ada lapangan terbuka yang terdapat sumur tempat berwudu. Setelah Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah, beliau dan para sahabatnya sering berkunjung di Masjid Quba. Sekarang Masjid Quba menjadi salah satu tempat ziarah para jamaah haji dari berbagai negara, baik sebelum maupun sudah ziarah ke kota Madinah. Jika Anda berziarah ke sana, kesederhanaan masjid yang digambarkan di atas sudah hilang sama sekali. Sekarang kondisi masjid itu telah berubah menjadi sebuah masjid yang megah. Ya, mungkin saudara yang pernah ziarah ke Tanah Suci, mungkin umroh atau yang sudah pernah haji, mungkin sudah pernah mampir ke Masjid Quba itu ya. Yang kedua ada Masjid Zirar. Masjid Zirar adalah masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Secara sosiologis, Masjid Zirar didirikan oleh orang-orang Islam dengan tujuan sengaja ataupun tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, untuk membelokkan keimanan orang-orang Islam ke arah kekafiran dan memecah belah umat. Namun secara teologis, Masjid Zirar didirikan oleh orang-orang munafik. Perhatikan ayat Al-Quran berikut yang memberitakan pendirian tentang Masjid Zirar. Kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta. Al-Quran surat At-Taubah ayat 107. Perlu dicatat secara khusus di sini bahwa orang-orang munafik itu tidak merasakan dirinya munafik. Dalam ayat tersebut mereka bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Artinya tekad mereka itu yang mereka rasakan untuk berbuat kebaikan. Tentu saja kebaikan perspektif mereka, tapi di sisi Allah mereka justru berbuat keburukan. Mereka, orang-orang munafik itu memiliki sebuah keyakinan religius dan mereka meyakini berbagai keburukan sedikit demi sedikit akan diterima sebagai kebaikan oleh para pengikut Rasul. Oleh karena itu Tuhan langsung mengatakan Rasulnya bahwa masjid tersebut adalah Masjid Zirar, yakni masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Salat di Masjid Zirar dilarang, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Taubah ayat 108 di atas. Pada zaman sekarang kita sama sekali tidak bisa dan tidak mungkin serta tidak boleh memberikan label terhadap suatu masjid dengan Masjid Zirar. Misalnya hanya karena masjid itu memiliki keyakinan religius yang berbeda dengan kita. Perlu dicatat secara khusus dan perlu diberi garis bawah dengan tebal bahwa label Masjid Zirar itu hanya diberitahukan oleh Allah SWT kepada Rasulnya melalui wahyu ilahi. Dalam riwayat tadi, bahkan Rasulullah sendiri rencananya akan
mendirikan sholat di masjid itu. Nah, jadi orang munafik gitu kan. Sampai-sampai Rasulullah SAW diberi kabar oleh Allah bahwa tersebut adalah masjid yang didirikan atas dasar keburukan bagi orang Muslim itu sendiri. Ketika memulai misi kenabian di Mekah, Rasulullah belum memiliki sentra Islam. Pada masa dakwah Islam disampaikan secara sembunyi-sembunyi dengan cara door to door. Rasulullah dan pengikut awalnya seperti sepupu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengajak karib kerabat dan kolega-koleganya untuk memeluk Islam. Setelah Rasulullah memiliki sedikit pengikut, dakwah Islam dilakukan secara terbuka. Dakwah terkadang dilakukan dengan cara Rasulullah mengundang karib kerabat dalam sebuah pertemuan keluarga, dan kadang Rasulullah mendatangi tempat-tempat berkumpulnya manusia yang pada waktu itu adalah tempat jamaah haji berkumpul dan pasar tahunan. Adapun pendidikan Islam secara intensif dilakukan di sebuah rumah sahabat Arqam radhiyallahu an, sebuah rumah di luar keramaian Mekah, dan karenanya tempat aman dari gangguan kafir Quraisy. Masyarakat Islam waktu itu memang masih sangat sedikit. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan masyarakat Islam terbentuk, Rasulullah langsung mendirikan masjid. Beliau pun bahkan mendirikan sebuah tempat tinggal yang pintunya keluar masuk lewat masjid, karena beliau adalah manusia suci, maksum. Dengan demikian juga putranya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an dan sepupunya yang kelak menjadi suami Fatimah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mendirikan tempat tinggal di dekat masjid. Istri-istri Rasulullah pun dan berbagai sahabatnya membuat tempat tinggal yang menempel di masjid. Model perumahan yang diciptakan Rasulullah di sekitar masjid sepertinya memberikan pesan khusus bahwa masjid selayaknya menjadi pusat dakwah dan aktivitas umat. Ulama selayaknya bertempat tinggal di dekat dengan masjid dan menjadi motor utama dakwah Islam dan pembangunan masyarakat Muslim melalui masjid. Di Masjid Nabawi, Rasulullah bertempat tinggal, memberikan khutbah-khutbahnya, menyelenggarakan pendidikan Islam, serta memberikan perintah-perintah Islam. Kaum muslimin yang baru terbentuk terdiri dari kaum muhajirin dan ansar dan kaum muslimin lainnya dari berbagai penjuru Jazirah Arab datang ke Masjid Nabawi untuk berbaiat kepada Rasulullah dan belajar tentang Islam. Dari kota Nabi inilah Islam menyebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab untuk membentuk masyarakat Muslim di luar Madinah. Rasulullah mengurus duta-duta Islam dan mendirikan masjid sebagai sentra Islam di daerah. Para duta Islam itu, sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan di Masjid Nabawi, memberikan khutbah-khutbah, menyelenggarakan pendidikan Islam, dan memberikan perintah-perintah Islam di masjid yang baru didirikannya. Tempat tinggal mereka pun dekat dengan masjid untuk melayani anak-anak kaum muslim yang luas. Dengan pendidikan Islam, kaum muslimin awal menghidupkan lembaga pendidikan, kutab, semacam sekolah dasar. Perbedaan antara dengan pendidikan Islam, kaum muslimin awal menghidupkan lembaga pendidikan kutab. Perbedaan antara kutab pada masa jahiliyah dan kutab masa Islam adalah sebagai berikut. Kutab pada masa jahiliyah sangat langka karena pendidikan sangat mahal. Sedangkan kutab pada masa Islam sangat banyak. Seiring dengan banyaknya komunitas kaum muslimin, kurikulum kutab pada masa jahiliyah lebih menekankan pada belajar baca tulis dan sastra Arab. Sedangkan kutab pada masa Islam sebagaimana pendidikan dasar Islam untuk anak-anak muslim dengan menekankan belajar baca Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam. Dan ketiga yang tidak kalah pentingnya kutab pada masa jahiliyah lebih merupakan tempat bisnis, yaitu jasa pendidikan yang sangat mahal dan elitis. Sedangkan kutab pada masa Islam yang berbeda berada di masjid, selasar masjid atau merupakan bangunan khusus berdekatan dengan masjid, lebih fungsi sosial service. Oleh karena itu, kutab bersifat sangat massal dan merakyat. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fakir miskin, tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW, tempat tinggal di sebelah Masjid Nabawi. Mereka diberi makan dan oleh Nabi Muhammad SAW dan para dermawan kaum muslimin Madinah. Mereka bekerja untuk melayani Nabi Muhammad SAW dan membantu meringankan pekerjaan kaum muslimin.
Mereka selalu siap diperintah oleh Nabi Muhammad sewaktu-waktu. Mereka itulah ahli suffah. Oke. Abu Hurairah. Ahli suffah adalah orang Islam yang dianggap tamu-tamu Islam oleh Nabi Muhammad. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai kerabat yang di Madinah. Mereka bertempat tinggal di halaman atau selasar Masjid Nabawi. Ahli suffah identik dengan orang fakir miskin. Kata suf dapat berarti bulu domba. Sehingga inilah ahli suffah mengindikasikan orang-orang yang tidak memiliki harta kecuali hanya satu baju yang terbuat dari bulu domba. Jika mendapatkan sedekah, Nabi Muhammad SAW segera mengirimkan sedekah itu kepada mereka dan beliau tidak mengambil sedikit pun. Kalau mendapatkan hadiah, Nabi SAW mengirimkannya kepada ahli suffah dan beliau mengambil sedikit atau beliau makan bersama mereka. Di antara ahli suffah itu adalah Abu Hurairah yang kemudian dicatat sejarah sebagai tokoh penting. Dia adalah seorang perawi hadis yang amat populer. Di antara ratusan ribu hadis, Nabi Muhammad SAW banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, sehingga ia mengenal dan bertemu dengan Rasulullah SAW hanya 4 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Meski waktu bersama-sama dengan Rasulullah tidak lama, Abu Hurairah telah menghafal dan meriwayatkan 5.374 dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya Abdurrahman bin Syakhar Ad-Dausi. Karena memelihara banyak kucing oleh Rasulullah SAW, ia diberi julukan kesayangan, yaitu Abu Hurairah, artinya ayah kucing. Asalnya dari Yaman dan diperkirakan lahir tahun 21 sebelum Hijriah. Sebelum masuk Islam, ia tinggal di selasar Masjid Nabawi itu dan menjadi sahabat setia Nabi Muhammad SAW dalam berbagai keadaan dan kesempatan, sehingga tidak mengherankan bila ia mendapat banyak ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan teks di atas, lanjut pada C, Masjid Pusat Kegiatan Masyarakat Muslim. Tidak dapat disangkal bahwa masjid sudah merupakan pusat kegiatan masyarakat Muslim. Implikasinya, sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka perkembangan pula fungsi dan peran masjid. Kegiatan masjid pun semakin meluas, mencakup aspek peribadatan dan budaya Islam. Fungsi dan peran masjid yang dari waktu-waktu terus meluas, membuktikan kesadaran dan pemahaman umat Islam. Saudara sekalian yang berbahagia, Islam terhadap pemanfaat masjid semakin meningkat. Meluasnya fungsi peran masjid ini sering dengan laju pertumbuhan umat Islam di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yang tercermin dalam pertambahan jumlah penduduk Muslim dan jumlah intelektual Muslim yang sadar dan peduli terhadap peningkatan kualitas umat Islam. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya perluasan fungsi dan peran masjid. Sejak awal pertumbuhannya, masjid di Indonesia pada mulanya dipahami dan difungsikan oleh sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia sebagai tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah khusus. Bahkan ada yang memahaminya hanya sekedar tempat menyelenggarakan ibadah sholat saja. Namun sejalan dengan perkembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat, masjid tidak lagi dipahami seperti itu. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan, masjid berfungsi sebagai pusat peribadatan, juga sebagai pusat pembinaan umat. Pendidikan dan aktivitas sosial seperti kegiatan pendidikan anak dan remaja, majelis taklim, musyawarah warga, akad nikah, dan pemberdayaan ekonomi umat dipusatkan di masjid. Fungsi dan peran masjid diharapkan terus meningkat sehingga mampu berperan secara aktif untuk mengayomi dan membina keberagamaan pendidikan dan kesejahteraan umat. Bertambah luasnya pemahaman umat Islam terhadap fungsi masjid di tengah kehidupan masyarakat, di satu sisi mencerminkan masa depan umat Islam akan lebih baik, namun di sisi lain menimbulkan persoalan baru, yaitu persoalan pengelolaan masjid. Pengelolaan masjid itu betul-betul berfungsi sebagaimana masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para ulama pewaris Nabi, yakni sebagai sentra umat dalam menjaga tujuan didatangkannya syariat Islam, maqasid asy-syariah. Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang religius. Betapa tidak, hingga saat ini di masyarakat Indonesia sangat dekat dengan masjid. Sholat 5 waktu dikerjakan di masjid, pengajian-pengajian, mulai dari pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, serta pengajian pemuda, remaja berlangsung di masjid.
Rapat-rapat ke-RT-an, ke-RW-an, dan musyawarah kemasyarakatan sering juga dilakukan di masjid. Mengumpul para pemuda dan remaja hingga pos ronda pun sering menyatu dan berada di serambi masjid. Aktivitas sosial, ekonomi, dan politik bahkan sering digerakkan di masjid pula. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa masjid di Indonesia bukan hanya sebagai tempat peribadatan saja, dalam arti ritual seperti sholat dan zikir, tapi juga tempat sosialisasi dan proses pembudayaan umat Islam. Sejak zaman Rasulullah hingga masa keemasan umat Islam, masjid bahkan berfungsi sebagai pusat pendidikan, ekonomi, politik. Sungguh tepat Sidi Ghazalba menyebutkan masjid sebagai pusat peribadatan dan kebudayaan Islam. Bagaimana tentang masjid di kampus? Di setiap masjid biasanya berbentuk suatu kepengurusan, baik berfungsi ataupun baik formal maupun non formal, dalam wadah Dewan Kemakmuran Masjid yang disebut dengan DKM. Kinerja kepengurusan masjid biasanya berhubungan dengan pembangunan fisik masjid, termasuk renovasi dan perbaikan kecil-kecilan, perawatan kebersihan masjid, penjadwalan khotib Jumat, imam sholat dan muazin, penjadwalan pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, dan pengajian remaja, pengisian acara pada hari-hari besar, Isra, penghimpunan dana, keuangan bagi honorarium mubalik, terutama mubalik undangan, dan pengelolaan zakat infak sedekah, terutama zakat fitrah yang biasanya diperuntukkan bagi konsumsi orang-orang miskin. D. Fungsi dan peran masjid di kampus. Bagi Anda yang aktif di masjid kampus, Anda dapat menangkap berbagai pesan dari masjid kampus. Dan bagi Anda yang belum aktif di masjid kampus, Anda pun dapat merasakan penciptaan suasana religius di masjid kampus. Masjid kampus dan suasana religius, suasana kehidupan keagamaan di hampir setiap kampus perguruan tinggi dirasakan cukup semarak. Sebelum dikumandangkan azan, terdengar jelas alunan kalam ilahi dan menara masjid kampus ke setiap gedung perkantoran dan ruang kuliah. Sebagai isyarat sudah dekatnya waktu sholat sekaligus sebagai ajakan sholat berjamaah, aktivitas kantor dan perkuliahan segera dihentikan sementara sampai habis waktu istirahat dan sholat berjamaah. Masjid di kampus setiap hari ramai dikunjungi oleh para mahasiswa, dosen, karyawan. Mereka menjadikan masjid kampus sebagai pusat pembinaan, keimanan, ketakwaan. Pada setiap hari, tidak terkecuali pada hari libur, kelompok-kelompok diskusi mahasiswa dilaksanakan sehingga menjadi suasana lingkungan masjid kampus semakin semarak. Banyak mahasiswa dan karyawan yang telah lebih suka memilih berada di lingkungan masjid untuk menghabiskan waktu istirahat dari aktivitas kuliahnya. Ada yang sekedar istirahat sambil menunggu waktu sholat berjamaah, ada juga berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan masalah pelajaran. Bahkan di serambi masjid kampus dijadikan tempat mengikat janji para mahasiswa dengan teman-temannya. Fenomena seperti itu merupakan salah satu indikasi kemakmuran masjid kampus. Namun tidak dapat disangkal bahwa ada pula yang sekedar nongkrong di serambi masjid hanya untuk melepaskan lelah. Kegiatan-kegiatan yang berjalan di masjid kampus ada yang bersifat rutin dan ada yang insidental. Kegiatan rutin yang dikoordinasikan oleh masjid misalnya pengajian mingguan, jamaahnya berkisar 10-20 orang, kuliah subuh tiap pagi, jamaahnya sekitar 20-30 orang, pengajian ibu-ibu, dan sebagainya. Kuliah duha dan tutorial dan monitoring. Oke. Lanjut ya. Tujuan pembinaan ini adalah menekankan pada upaya pembinaan sholat berjamaah di antara kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu membagikan buku pedoman sholat praktis berjamaah, mengadakan pengajian singkat mengenai sholat, menetapkan jurnal dan buletin, menempelkan papan petunjuk waktu sholat, pembinaan sholat Jumat, khutbah di masjid. Kalau memang sudah ada kan biasanya ada sholat Jumat di masjid kampus itu sendiri. Khutbah Jumat sebenarnya disediakan secara khusus untuk pendidikan pengajaran umat Islam sehingga mampu memberikan motivasi dan mengubah pola pikir dan akhlak jamaah. Jamaah Jumat biasanya relatif tetap, artinya jamaah yang menjadi peserta sholat Jumat adalah orang sama juga, mungkin sebabkan salah satu syarat wajib melaksanakan sholat Jumat adalah mukmin.
Faktor kurikulum sholat Jumat sangat penting. Ini menentukan perubahan perilaku jamaah. Apakah khutbah Jumat itu akan menjadi bahan pengajaran bagi para jamaah atau akan menjadi mubazir atau sia-sia. Maka kita dengarkan ya khutbah Jumat yang ada di masjid-masjid kampus kita. Ini ada pembinaan kegiatan bulan Ramadan, ada salat tarawih, kuliah tarawih, kultum. Oke. Materi sudah saya sampaikan. Semoga saudara bisa memahaminya sepaham-pahamnya terkait tentang perkuliahan kita. Halo, saudara, masih ada? Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Kirain udah pada tidur ya. Ini pada kemana nih kameranya nggak dibuka? Itu kayak anggun tuh dibuka di kantor tuh. Ayo, pada buka kameranya. Mau Bapak screenshot dulu. Mau jadi buat laporan perkuliahan kita. Silakan, ayo buka. Terima kasih yang sudah membuka kameranya. Dibuka dulu. Akan Bapak absen nih. Kemudian Cut, Afrizal, Dani, Farhan, Dandi, Vanessa, Intan, Nadia, mohon dibuka. Intan, Akmal mana orangnya? Nadia, Dio, Dimas, Yulia, Alzibrail, Bimo, dibuka dulu. Tolong dibuka. Nadia mana Nadia? Dimas, Yulia, Bimo, Cut, Jafar, dibuka dulu. Dokumentasi, Cut belum dibuka, Nadia belum dibuka, Dimas, satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya. Maaf, Pak. Habis dari kamar mandi. Ya. Dibuka dulu ya kameranya. Sekali lagi, mohon dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, saudara sekalian, saya akan absen dulu ya. Mohon untuk bersuara. Aaf Rizal ada? Hadir, Pak. Akmal Hakim ada? Hadir, Pak. Alif Novian Erdiansah? Hadir, Pak. Andini Lestari Putri? Hadir, Pak. Anggun Listina? Hadir, Pak. Hadir. Ari Fahrizal? Hadir, Pak. Aura Hani Ramadina? Hadir, Pak. Bimo Adi Prakoso? Hadir, Pak. Budian Nuriski Abadi? Budian? Hadir, Pak. Mana ya tadi ya? Dea Ananda? Hadir, Pak.
Dini Nurjana, Hadir, Pak. Dio Alvin Arzaki, Hadir Pak. Vanessa Putri Biansah, Hadir, Pak. Fikri Sofarudin, Hadir Pak. Intan Fitriani, Hadir, Pak. Jafar Maulidi, Hadir Pak. Jessica Nanda Putri, Hadir, Pak. Yulia Rahmawati, Hadir, Pak. Cud Dinda Fiaza, Hadir, Pak. Dira Rahayu, Dira hadir, Pak. Lulu Amelia Angguni, Hadir, Pak. Nadia Aprianti, Hadir, Pak. Marcella Zulkarnain, Hadir, Pak. Farhan Muharram Al-Farizi, Farhan Muharram Al-Farizi, Vira Sahira, Hadir, Pak. Dandi Restu Putra, Hadir Pak. Al-Zibrail Naufal Al-Zuwadi, Hadir Pak. Dani Muhammad Ramadan, Hadir Pak. Muhammad Rizal, Hadir Pak, Muhammad Rizal. Kartika Safitri, Hadir, Pak. Dimas Oktavian Prasetyoko, Hadir Pak. Hadir Pak. Putra Ramadan Sudrajat, Putra Ramadan Sudrajat. Siapa yang belum dipanggil? Ya, ada 30 mahasiswa yang hadir pada malam hari ini, ada 2 orang yang tidak hadir. Oke, saudara sekalian, silakan sekarang tanya jawab terkait tentang perkuliahan kita atau terkait tentang materi hari ini. Monggo, silakan. Mas Jafar mau bertanya? Ya, Aura, silakan Aura. Bapak, saya mau tanya terkait yang masjid itu. Ya. Tadi kan Bapak bilang itu kalau orang kafir gitu ya, bangun masjid itu nggak boleh orang Muslim sholat di situ. Bener nggak Pak? Yang tadi Bapak bilang. Oh ya. Ya. Lalu kan saya pernah dengar itu ada orang Korea, dia bangun masjid. Cuma saya belum tahu sih orang Korea ini dia udah mualaf atau belum. Jadi dia bangun masjid di Korea. Terus kalau misalnya orang Korea ini memang sudah mualaf, sudah pindah jadi Muslim, itu kita nggak apa-apa kan Pak sholat di sana? Ya, oke. Gitu. Ya, Aura, masjid yang dimaksud Masjid Dirar yang ada pada zaman Rasulullah itu memang masjid itu tujuan dibangunnya untuk memecah belah bagi umat Islam. Yang bangun sendiri adalah orang-orang munafik. Berarti orang yang di luar daripada Muslim berarti ya. Mereka bersekongkol dengan umat yang lain, tentunya dengan orang munafik yang lain untuk membangun masjid dengan tujuan memecah belah umat Islam. Rasulullah sendiri saja itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Quran surat At-Taubah ya ayat 108 tadi untuk tidak sholat di tempat itu karena tempat itu sendiri adalah ibadah yang dibangun oleh orang munafik dengan tujuan untuk memecah belah terhadap umat Islam. Terkait tentang orang Korea, orang Cina, orang Jepang, ketika dia punya dana untuk membangun masjid di, misalkan di Korea sendiri atau tempat negaranya atau di negara kita, tidak masalah. Tidak masalah dalam hal ini, saya melihatnya kita berhusnudzon saja, berbaik sangka, mereka sudah mukmin, sudah Muslim, sudah menjadi umat Islam, walaupun bangsanya beda. Jadi tidak masalah kita sholat di sana, bahkan boleh jadi kita bisa
iktikaf di sana, kita bisa bermalam di sana, diberikan fasilitas yang lebih baik daripada fasilitas hotel mungkin, ya nggak masalah. Sekarang kan banyak ya masjid-masjid di Indonesia ini justru mereka lebih kepada bagaimana melayani umat, sampai-sampai kas dalam masjid itu nol, dengan tujuan apa? Supaya umat terutama di lingkungan masjid itu sejahtera dalam hal ini. Jadi kalau masjid yang dibangun oleh warga negara manapun selama dia sebagai umat muslim, maka kita sebagai umat Islam punya kewajiban diantaranya memakmurkan masjid itu sendiri. Jadi mereka tidak lagi kepada sebutan sebagai orang munafik atau orang kafir. Yang kita tahu terhadap kemunafikan atau kafiran itu sudah nampak dan jelas mereka itu membangun dengan tujuan tertentu. Tetapi dalam saat ini ketika kita di masjid di Indonesia ini banyak masjid yang terbangun, ya kita tidak kemudian berasumsi bahwa itu adalah masjid-masjid orang munafik. Tidak seperti itu. Walaupun boleh jadi ada pemahaman dalam kaitan peribadatan yang berbeda dengan pada umumnya. Kita harus berhusnudzon saja, berbaik sangka. Masjid itu adalah masjid yang didirikan sebagai umat Islam. Oke, Aura, mungkin seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Yang punya pertanyaan, ya tadi siapa? Abrizal ya, siapa ya? Ya, Muhammad Rizal. Silakan Mas Muhammad. Kalau misalnya dari konteks materi, kalau misalnya dalam berkhutbah Pak, kan kadang ada yang nyumbang tuh orang non muslim itu, apakah boleh dimakan itu pada daging kurbannya? Jadi dia menyumbangnya itu atas bantuan sosial gitu. Oh iya. Terima kasih. Oke. Apabila masjid itu kan sudah jelas ya fungsinya diantaranya pemberdayaan umat, ibadah sosial gitu. Kalau misalkan ada orang non muslim menyumbang untuk kepentingan masjid kita terkait tentang sumbangan daging, yang pertama adalah anggap saja itu adalah bagian dari ibadah mereka, ya kita terima saja selama sumbangan itu bukan berupa, mohon maaf, misalkan dagingnya daging yang haram, tentu tidak bolehkan. Ya kita terima saja dalam hablum minannas, hubungan sosial kita dengan manusia, mereka mau berbagi makanan, mau berbagi apapun, ya kita terima. Bukan berarti kemudian kita menolak, kamu adalah orang kafir, kamu adalah orang non-muslim, maka kami tidak menerimanya. Tidak seperti itu. Tapi bahkan di dalam Islam sendiri mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi. Ketika kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, dan kemudian kita punya kelebihan harta, ingin berbagi kepada non-muslim, tidak ada salahnya. Kaitannya ini adalah dalam kaitannya hablum minannas, hubungan baik kita dengan sesama manusia. Jadi gitu ya, hubungan sosial kita. Contohnya besok di bulan bulan Desember misalkan orang-orang non-muslim punya banyak kue, dan kemudian kita dibaginya, ya kita terima saja selama kue itu tidak mengandung, mohon maaf, unsur yang diharamkan, mungkin najis dan sebagainya. Oke ya Mas Muhammad, seperti itu yang bisa kita pahami. Oke, silakan yang lain. Yang lain, Marcella mungkin bertanya, Marcella. Dani, ya Muhammad Ramadan. Silakan Mas Dani. Ya Pak, saya mau nanya. Kan di masjid dekat rumah saya nih Pak, waktu itu lagi sholat Jumat ya Pak. Nah, imam yang harusnya datang itu ternyata nggak datang tuh Pak. Nah, dari panitia itu udah coba untuk nawarin ke jamaah gitu yang bisa nggantiin imamnya, nggak ada yang maju tuh Pak. Akhirnya ada Pak ketua DKM di masjid saya tuh yang maju. Sepengetahuan aja Pak, sepengetahuan yang dari penilaian saya, pas
dia jadi imam ternyata makhrajul huruf dan panjang pendeknya tuh masih kurang gitu Pak. Nah itu hukum sholatnya kita nih para jamaah sahkah atau harus diganti juga dengan sholat zuhur Pak? Ya, oke Mas Dani. Makanya Mas Dani kalau DKM itu kan jadi Dewan Kemakmuran Masjid ya. Jadi di sana kan figurnya yang dipilih tentunya tentu secara pengetahuan agamanya lebih dibanding dengan jamaah yang lain, ya kan? DKM namanya juga. Berarti dia bisa memimpin terkait tentang peribadatan mahdoh maupun peribadatan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang terkait tentang ya tadi itu bagaimana tentang memimpin sholat, bisa menyampaikan khutbah, bisa jadi khotib dan sebagainya. Yang ghairu mahdoh bagaimana ibadah-ibadah sosial, berarti memang dia juga figur kan. DKM juga memimpin dalam sebuah pembangunan. Kalau DKM-nya itu orang kaya kan kita mudah ya meminta bantuan dan sebagainya karena DKM-nya sendiri sudah mampu secara intelektual, secara finansial, secara religiusnya, ya itu komplit lah. Kalau bisa dipilih yang seperti itu. Tapi ya tentu susah ya. Biasanya dermawan tetapi agamanya kurang. Makanya nggak masalah juga sih. Agamanya bisa tetapi mohon maaf miskin gitu kan. Bisa juga. Nah, bagi kita yang dalam kaitannya tadi kan, ketika imamnya itu jauh, lingkungan kita, rumahnya jauh, maka itu juga di sini butuh yang namanya badal, pengganti. Seperti setiap Jumat itu harus ada pengganti yang standby di masjid itu. Mungkin bisa DKM-nya sendiri atau pengurus yang lain atau ustadz yang memang sudah ditunjuk. Nggak usah kemana-mana, pokoknya kalau imamnya, khotibnya nggak ada, maka dia yang sudah menggantikan. Itu harus seperti itu. Manajemen masjidnya dibangun. Kalau tadi sudah ditawarkan kepada jamaah ya untuk menjadi imam, sementara Mas Dani kan orang yang juga memahami agama di lingkungan itu. Harusnya Mas Dani juga bisa tampil gitu ya untuk menjadi imam. Jangan sampai kemudian kasus yang terjadi Mas Dani nggak mau tampil, sementara Mas Dani tahu panjang pendek bacaan imam masih kurang. Nah, ini saya pahami itu semacam keterpaksaan kan tadi. Tadi sudah ditawarkan siapa yang mau untuk jadi imam. Mas Dani juga tidak mau maju. Akhirnya DKM-nya yang maju. Sementara DKM-nya punya kelemahan bacaan Al-Qur'annya, panjang pendeknya, fasih bacaannya kurang. Maka di sini yang akan menjadikan tanggung jawab bagi orang yang ngerti. Kenapa kamu nggak mau tadi? Nah gitu. Kalau sudah berlangsung dan berjalan dia jadi imam, anggap saja itu darurat sajalah. Dimaafkanlah insya Allah. Kalau kemudian ada yang mau menggantikan sholat setelah jamaah sholat Jumat, ya boleh saja. Mungkin Mas Dani termasuk orang yang tadi itu bacaannya panjang pendek. Salah kalau begitu saya mengganti sholat Jumat saya dengan sholat zuhur. Tetapi itu juga tidak menjadikan alasan. Kenapa? Karena tadi kan sudah ditawarkan. Monggo, kita memang kekurangan imam. Maka ini PR bagi kita bahwa di lingkungan masjid itu tadi itu kalau Rasulullah tinggal rumahnya ketika di Madinah itu di samping-samping masjid, para sahabat juga tinggal di samping masjid, berarti kan gampang ya cari imam, cari khotib. Maka di sini juga menjadikan bagaimana kita ini orang-orang yang berada di lingkungan masjid itu adalah orang-orang yang mampu secara agamanya, intelektualnya, secara finansialnya. Jadi gitu Mas Dani. Menurut saya yang dimaafkan karena tadi sudah ditawarkan. Ya. Ditawarkan siapa yang maju gitu kan. Ternyata tidak ada yang mau. Kalau semuanya jamaah tidak ada yang mau karena tidak bisa mimpin, akhirnya kan sholat Jumatnya menjadi tidak sah. Jadi batal kalau tidak ada imamnya.
Jadi begitu Mas Dani. Jadi besok kalau ada ditaruhkan begitu, saudara bisa untuk jadi imam. Kalaupun bacaannya si DKM masih kurang, maka bagaimana secara individu ya, Anda mendekatinya, mohon maaf Pak DKM, bacaannya ada yang salah terhadap tajwidnya, terhadap fasohahnya, makharijul hurufnya, bisa belajar bareng-bareng. Inilah pentingnya dialog antara jamaah dengan DKM. Jangan kemudian kesalahan DKM yang jadi imam tadi kemudian menjadi aib di mana-mana dibicarakan sementara tidak ada solusi. Nah, kritik itu harus kritik yang membangun, yang sehingga ada perubahan. Mas Dani Muhammad mungkin bisa dipahami, Mas Dani? Alhamdulillah Pak, dapat dipahami Pak. Oke, siap. Besok kalau nggak ada imam, nggak ada khotib, ngundang saya, Mas. Siap Pak. Siap. Pak. Oke, siap. Ya, tadi siapa lagi ya yang mau bertanya ya tadi ya? Mas siapa ya mau tanya tadi? Monggo, silakan. Ayo, kita berbagi wawasan agama kita. Digunakan ya, Mas, manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, terutama dalam agama kita. Silakan yang mau tanya lagi. Dira Rahayu, Dandi, Yulia, Jafar, Al-Jibrail. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Mbak Aura udah mau tanya? Sudah tadi Pak. Oh, udah tadi ya. Ayo yang lain, gantian. Cut, Dinda mau tanya, Cut? Enggak Pak, nggak nanya Pak. Tanya dong. Jadi kita UTS-nya kapan? 2 pekan lagi ya? Muhammad Rijal mau tanya apa, Mas Muhammad Rijal? Udah Pak, tadi kan udah nanya. Udah ya? Oke. Ya. Mana yang belum? Yang belum bertanya? Apakah sudah cukup? Oke, Dani Muhammad Ramadan. Silakan Mas Dani. Nah, tadi udah tanya Mas Dani. Pak ya. Mungkin terakhir Pak, ada pertanyaan Pak. Oke, silakan. Kalau misalkan kita kerja nih Pak, terus kita udah nggak sholat Jumat 3 kali nih Pak untuk yang pria ya Pak. Itu apa ya Pak? Keputusan selanjutnya harus gimana nih Pak? Karena sholat Jumat aja masih ketahan gitu Pak karena pekerjaan. Ya. Oke, di dalam aturan yang benar itu kan seorang karyawan, seorang pelayan, pekerja dan sebagainya itu kan ada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan kapan istirahat. Jumat itu biasanya istirahatnya lebih cepat karena waktu sholat Jumat gitu kan. Itu sudah ada aturannya. Bahkan ketika seseorang Muslim bekerja dan kemudian dia mengerjakan sholatnya, kewajibannya, itu kan perusahaan tidak boleh melarangnya atau perusahaan menghalang-halanginya. Kalau hal itu terjadi, maka kan itu tidak dibenarkan secara agama dan secara hukum negara. Yang jadi masalah adalah ketika ada perusahaan tertentu yang tidak memberikan kebebasan karyawannya untuk melaksanakan ibadah dengan benar. Itu sudah menyalahi aturan kan. Jadi kadang-kala kan kita sendiri yang punya penyakit malas. Sudah diberikan waktu istirahat tetapi kita tidak menggunakan, manfaatkan istirahat itu dengan semaksimal mungkin terutama untuk beribadah kepada Allah SWT. Apabila memang terjadi, mohon maaf, ada sistem yang memaksakan kita untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban itu, maka saya kembalikan kepada diri saudara sendiri, terutama Mas Dani sendiri. Mas Dani kira-kira dengan mendapatkan gaji yang besar, sementara kebebasan beribadah untuk menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dibatasi, apa merasa nyaman? Kalau memang tidak nyaman, yakinlah bahwa Allah akan berikan jalan yang lain. Maka cara yang terbaik adalah Anda mungkin cari pekerjaan yang lain. Menurut saya seperti itu. Dan yakinilah bahwa itu adalah cara bagian dari dakwah kamu.
untuk hal ini. Bagian dari dakwah kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Apa artinya harta yang kamu dapatkan, gaji yang kamu dapatkan, sehingga untuk menghadap kepada Tuhan yang memberikan rezeki, yang memberikan gaji yang lebih besar, Anda saja lupa kepadanya. Bahkan sampai 3 kali Jumat Anda meninggalkannya. Bagaimana itu terjadi? Kecuali misalkan darurat. Darurat itu misalkan dalam sakit mungkin ya, itu bagikan hujan yang deras, itu kan darurat. Tapi kan ini kerjaan, Anda bisa lakukan untuk minta izin dan sebagainya. Apabila perusahaan itu melarang terhadap ibadah saudara, maka itu menjadi masalah dalam hal ini. Oke, Mas Dani, mungkin seperti itu jawaban saya. Baik, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya, oke. Kiranya mungkin cukup sekian ya kalau perkuliahan kita. Jadi minggu depan kita masih kuliah tetap maya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sehat walafiat. Ya, kita ketemu lagi pada pekan depan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup rekamannya, berhenti merekam. Ya, berhenti.